Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat kita beribadah, kita bersyukur ya yang ada saat ini. Minggu-minggu lalu, bulan-bulan lalu pasti kita menghadapi berbagai masalah ya. Tapi kalau saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, kita masih dapat bersyukur, itu semua karena Yesus. Satu-satunya pengharapan kita. Karena kita semua percaya kepadanya, kita berharap kepadanya, maka pertolongan itu menyertai kita semua. Sampai saat ini kita ada semua karena pertolongannya. Karena kasihnya, karena kemurahannya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
ku ada. Amin. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Amin. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, itulah pernyataan kami saat ini Tuhan Yesus. Kami mau mencintai Engkau selamanya Tuhan. Karena kami ada sampai saat ini karena Engkau. Karena Engkau satu-satunya penolong kami. Engkau satu-satunya pujaan hati kami. Engkau satu-satunya kehidupan kami. Engkau satu-satunya kekuatan kami. Terima kasih, terus ajar kami Tuhan Yesus untuk berharap hanya kepadamu, memuji hanya Engkau saja Tuhan Yesus, meninggikan hanya Engkau saja Tuhan. Terima kasih buat segala apa yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Saat ini kami datang ke tempat ini, kami mau bersyukur buat pemeliharaanmu yang luar biasa, penyertaanmu, pertolonganmu bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, sebentar kami memuji Engkau, kami mau bersukacita di dalam Engkau, di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau beserta kami, Engkau memberi sukacita kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita naikkan pujian, pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus melepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Dia membelaku. Dia membelaku dalam pencobaan. Amin. Bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus dia harapanku. Amin. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus melepas dosaku. Amin.
nggak mau? Ku bahagia bila percaya Dia, Yesus Dia harapanku. Amin. Yesus harapan. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Dia membelaku dalam pencobaan. Nyanyikan dengan iman kuasanya. Amin. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Amin. Yesus Dia harapanku. Bait ketiga, Dia menyediakan bagiku di mana? Di surga. Amin. Tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia bila percaya Dia, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Yesus Dia harapanku. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakit. Amin. Imani kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan. Amin. Yang sakit Dia sembuhkan. Amin. Yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah. Amin. Kuasa Yesus tak berubah. Amin. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Darah Yesus, darah Yesus menghapuskan segala dosa. Terima kasih Yesus.
kita semangat bangkit berdiri. Lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan. Amin. Yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Yang lemah Dia kuatkan. Amin. Yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah, kuasa Yesus tak berubah, dulu sekarang dan selama-lamanya. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dulu sekarang dan selama-lamanya. Kita tetap bangkit berdiri. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan. Satu-satunya pengharapanku hanya Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap nyata di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, Kami tetap beriman kepada namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di Amin. hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Amin. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya
satu-satunya pengharapanku. Kita sembah Dia, ucapan syukur dari mulut kita. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna. Kami boleh sembuh, kami boleh dapat mengatasi masalah, semua karena-Mu. Kami yang dalam proses penyembuhan tetap percaya Yesus, Kau kekuatanku, Kau harapanku, Kau tabibku, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami yang menghadapi masalah, Engkau jalan keluar kami. Terima kasih, Kau penolongku. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau beserta kami di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kau mengasihi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Sampai detik ini, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Terima kasih Yesus. Satu-satunya pengharap. Sampai detik ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa penyertaan-Mu, pertolongan-Mu nyata Tuhan. Sampai pada saat hari ini, sampai detik ini Tuhan, itu tidak terbantahkan ya Tuhan Yesus. Dan oleh karenanya Tuhan, kami tak henti-hentinya menaikkan syukur kami, pujian kami kepada Engkau Tuhan. Tidak cukup kami ungkapkan dengan kata-kata pujian kami Tuhan. Kami rindu lebih daripada itu Tuhan, untuk kami boleh naikkan syukur kami atas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Bukan hanya di dalam waktu kesenangan saja Tuhan, terlebih dalam keadaan kami ada di lembah duka sekalipun. Tuhan Yesus, kasih-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan.
Mari Tuhan Yesus pakai urapi hamba-Mu Tuhan Yesus untuk menjadi saluran berkat-Mu buat kami. Satu persatu, pribadi lepas pribadi pada sore hari ini yang ada di tempat ini. Bahkan juga nanti yang menyaksikannya online ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati pemberitaan firman-Mu Tuhan Yesus. Terlebih kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu Yesus, supaya sungguh itu menjadi menyatu di dalam kehidupan kami, mendatangkan kesembuhan baik jasmani terlebih rohani ya Tuhan Yesus. Nama-Mu Yesus yang dipermuliakan. Terpuji-puji Engkau Yesus Allah kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, siap sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua sore hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bersyukur buat kesempatan indah Tuhan beri kepada kita. Puji Tuhan. Untuk sama-sama kita dalami kebenaran firman Tuhan. Mohon maaf sebelumnya karena iPad-nya lagi rusak. Sedangkan saya butuh buat presenter, jadi saya seperti ini ya. Sebelum lebih lanjut, saya ingin sampaikan pengumuman. Hari kemarin beberapa pelayan dan kami suami istri adakan sedikit rapat untuk kita lebih rapi lagi di tahun 26 ini punya program kerja. Ada dua hal yang saya umumkan karena mendesak, karena akan segera dimulai. Ada dua hal, kita akan dalam waktu dekat, kita akan pertama mengadakan pengumpulan dana untuk kita kunjungan sosial. Rencananya kita akan mengunjungi shelter korban trafficking dari Saudari Niar. Kita akan coba tanya-tanya dulu. Jika memungkinkan kita akan kunjungan sosial di bulan April menyambut Paskah ke shelter korban trafficking. Atau bahasa kitanya penjualan atau perdagangan manusia. Trafficking itu perdagangan manusia. Ada korbannya di shelter di penampungan, nah bahasa kerennya shelter korban trafficking. Kita bisa lebih paham penampungan korban penjualan manusia. Kita akan kunjungan ke sana. Namun dalam proses ke sana, kita akan kumpulkan dana. Kita pun rindu untuk membeli PC. Nah, karena itu ada dua poin, dua hal. Mulai minggu ini sampai pertengahan Maret, kita akan fokus di pengumpulan dana tabungan beli PC. Nanti mulai pertengahan Maret sampai pelaksanaan kegiatan sosial itu, kita akan fokus ke kunjungan sosial tersebut. Tadi opsi pertama adalah shelter korban trafficking. Sedikit latar belakang kenapa kami mau beli PC atau personal computer. Sebelumnya kami ini semua pinjam ini dari kamera, PC, monitor, semua pokoknya untuk kami rekam dan nanti malam kami upload ke YouTube PD Injil. Kemudian kami beli kamera. Terakhir
Bapak Amos dan Ibu Christine berkorban untuk keyboard dan LED monitor. Nah, yang paling mahal memang PC, inilah kerinduan kita sehingga kita di tempat ini punya PC sehingga kita nggak perlu minjem lagi. Sebelumnya sekali lagi semua pinjam kita ke anaknya Ibu Ati yang tadi pimpin puji-pujian. Udah mulai sedikit demi sedikit. Nah, kerinduan kami supaya Bapak Amos nggak bolak-balik. Kalau sekarang Bapak Amos akan pergi dulu ke rumah Ibu Ati, ambil PC, baru ke tempat ini dan masang. Tentu kami rindu PC di tempat ini, monitor, kamera, semua sudah siap di tempat ini. Bapak Amos bisa lebih lagi diringankan tugasnya. Sekali lagi, mulai minggu ini sampai pertengahan Maret, kita akan coba menggalakkan pengumpulan dana dengan PJ-nya untuk PC itu Ibu Suci, untuk nanti kita kunjungan sosial Ibu Ati dan Ibu Karla yang ada di belakang sana, puji Tuhan. Kita masuk ke bahasan kita sore hari ini, menyanyikan Kristus, Efesus 5 ayat 19. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyilah, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kita masuk ke pendahuluan. Di sebuah sesi tanya jawab, Q&A, di sebuah seminar, seorang jemaat bertanya kepada pendeta Esra Soru, bolehkah kita orang Kristen, terlebih yang lebih lagi rindu dalami kebenaran firman, yang lebih kenal firman, bolehkah kita menyanyikan lagu doa Yabes? Padahal kan lagu itu, lagu temanya teologi kemakmuran, lagu yang sangat menekankan berkat jasmani. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Nah, jemaat yang ngerti, lebih lagi ngerti pengajaran, merasa mungkin ada rasa bersalah saat nyanyikan doa Yabes, terfokus pada diri sendiri, terfokus pada berkat jasmani. Pendeta Esra Soru menjawab, boleh aja selama kita menyanyikannya dengan pengertian dan keyakinan yang alkitabiah. Kita ngerti bahwa dalam perjanjian baru, berkat jasmani itu enggak menjadi ukuran utama dari perkenanan Allah, tetapi berkat rohani. Memang di zaman Yabes, di zaman perjanjian lama, berkat rohanilah ukuran yang sangat penting dari perkenanan Allah. Sedangkan di zaman Injil, perjanjian baru, berkat jasmani bukan lagi ukuran yang penting. Kalau saja berkat jasmani ukuran penting, maka kita bisa nilai Paulus itu orang terkutuk. Paulus itu dia nggak punya rumah, boro-boro rumah, istri nggak punya, tanah nggak punya. Paulus, apakah ia di luar perkenanan Allah? Tentu kita bisa yakin banget enggak. Paulus itu orang yang kita semua ingin teladani hidupnya. Karena itu saat kita nyanyikan, kiranya Engkau memberkati berkat-berkat rohani, melimpah-limpah berkat-berkat rohani, dan memperluas daerahku, memperluas pengaruh kita. Orang-orang lebih lagi diberkati oleh berkat-berkat rohani yang ada di hidup kita berlimpah-limpah. Puji Tuhan, sehingga kita nggak langsung
alergi terhadap lagu-lagu yang kita coba realistis, populer di zaman saat ini. Lagu-lagu semacam inilah yang banyak viewernya, banyak pendengarnya. Itu yang menjadi realita. Kita coba realistis, itulah kenyataan zaman sekarang. Lagu-lagu yang meninabobokan diri sendiri, yang berfokus pada diri sendiri, itu yang populer. Tuhan selalu menolongku, selalu menolongku. Wah, itu memang yang paling populer. Karena itu memang meninabobokan ego kita. Menyanjung-anjung diri kita. Kita merasa pribadi yang paling penting. Kita menjadi pusat semesta. Kita realistis, lagu-lagu seperti itu loh yang populer. Bukan hanya di medsos, bukan hanya di YouTube, bukan hanya di Spotify dan lain-lain. Tetapi juga di dalam gereja. Karena itulah perlu belajar firman. Supaya bisa sikapi dengan benar lagu-lagu yang secara kenyataannya, realitanya, itulah yang kita nyanyikan. Kita tentu ekstrim saat ada nyanyi, jemaat diajak nyanyi, Tuhan selalu langsung kita diem aja. Tentu bukan seperti itu cara menyikapinya. Kita realistis, tetapi lewat pembelajaran firman kita mau juga bisa menyikapi lagu-lagu semacam ini dengan sealkitabiah mungkin. Sore hari ini kita mau membahas kembali nasihat atau bahkan perintah Rasul Paulus bagi orang-orang percaya saat itu jemaat Efesus untuk nyanyikan lagu-lagu rohani, terlebih Mazmur. Perintah ini sekaligus merupakan tanda ciri dari hidup yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kita lihat daftarnya. Ini yang menjadi bahasan kita 3 minggu ini. Kita sudah bahas hidup dengan saksama itu jangan seperti orang bebal. Bisa lihat kembali di YouTube kita, PD Injil Depok. Tetapi seperti orang arif, ayat 15b, jangan bodoh tetapi berusaha mengerti kehendak Tuhan. Jangan mabuk oleh anggur tetapi penuh dengan Roh Kudus. 3 poin ini menjadi ciri atau karakter dari orang yang hidup dengan saksama. Hidup yang dengan saksama jalani hidup ini. Orang-orang yang punya pertimbangan matang dalam jalani hidup ini. Orang-orang seperti inilah yang memiliki ciri-ciri keanggotaan keluarga Allah. Nah, kita sudah melihat minggu lalu, 2 minggu lalu, penuh dengan Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus itu meliputi 3 poin juga. Ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus menurut Efesus 5 ada 3, bernyanyi, bersyukur, tunduk. Ada 3, ayat 19, 20, 21. Paulus berikan ciri, tanda, hidup yang dikuasai, dipenuhi Roh Kudus. Kita pakai 3 minggu ini untuk belajar satu persatu. Sore hari ini kita lihat yang pertama, kita mau bernyanyi. Demi kemuliaan Kristus untuk memberkati sesama. Itu yang menjadi bahasan kita di sore hari ini. Namun sebelum lebih lanjut, saya ingin kembali mengingatkan seperti di hari Selasa kita Zoom, 3 hal ini perlu ada di hidup kita. Nggak bisa kita pilih 1 atau 2. Nggak bisa kita suka bernyanyi, tapi nggak ada penundukan diri. Kita juga nggak bisa, kita
bisa menundukkan diri, tetapi hati ini ngedumel, hati ini tanpa syukur. Nggak ada musik atau musik di hati kita. Itu pun bukan orang yang dipenuhi Roh Kudus. 3 hal ini perlu secara simultan menjadi bagian kita. Baru kita bisa berkata dengan standar kebenaran firman, hidupku dikuasai Roh Kudus. Aku yakin punya Roh Kudus di hidupku. Banyak kali kan kita jago berbahasa roh, tampak tunduk kepada pimpinan. Tapi mulut kita isinya gosip, melemahkan orang, merusak mood orang, menjatuhkan semangat orang. Ciri yang Paulus berikan nggak ada di hidup kita. Kita mau belajar, khususnya di sore hari ini kita belajar tentang bernyanyi. Kita mulai dengan kelebihan lagu dan musik. Kembali saya rindu kita dalami firman, tetapi kita pun belajar dari berbagai sumber. Saat kita butuh nasihat medis, kita belajar ke ahlinya. Nasihat medis tentang jantung, kita ke dokter spesialis kardiologi. Saat kita butuh nasihat manajemen, nasihat ekonomi, kita cari ahli ekonomi. Saat kita butuh nasihat politik, kita nggak boleh kan masa bodoh dengan politik. Nggak bisa. Kita harus punya perhatian terhadap negara kita. Kita minta ahli politik menasihati kita. Demikian hal-hal lainnya. Kita coba melihat lebih dulu nasihat atau pertimbangan masukan dari ilmu-ilmu, kita katakan sering ilmu sekuler, tetapi kita percaya itu semua berasal dari Allah sebagai anugerah umum bagi manusia. Pertama kita lihat Allah itu yang menciptakan lagu dan musik dengan segala kelebihannya. Karena itu sebagai produk yang ia ciptakan, ia mau setiap umat tebusannya memanfaatkan lagu dan musik sesuai dengan arahan kehendaknya untuk kepentingannya, untuk kemuliaannya, puji Tuhan. Nah, belajar dari ilmu sistem syaraf atau neurologi, otak kita itu punya jalur khusus untuk memproses lagu dan musik. Ketika disatukan nada, ritme, melodi, maka lirik lagu itu berpindah dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Apa yang kita nyanyikan kita akan hafal. Contohnya, Mazmur 27 ayat 4. Bunyinya seperti apa, Mah? Mazmur 27 ayat 4. Mama ini kurang belajar ini. Kan ada lagunya Mama ini. Apa lagunya? Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya apal satu ayat. Tetapi ayat yang baru aja kita baca tadi, apal nggak Mama ini? Efesus 5 ayat 19, hafal nggak? Nggak hafal kan? Karena nggak ada lagunya. Jadi sekali lagi, nada, ritme, melodi itu mengubah memori jangka pendek ke jangka panjang. Itu menurut ilmu sistem syaraf. Terus menurut psikologi, ilmu kejiwaan,
Musik itu menciptakan jangkar emosional. Lagu ceria itu membuat seseorang senang, lagu mellow membuat seseorang sedih. Jadi bukan hanya kita jadi ingat liriknya, tetapi ingat rasa yang ditimbulkan oleh lirik. Next, musik mampu membangkitkan, menyampaikan emosi. Melodi, harmoni, ritme, tempo, dan dinamika semuanya bekerja sama menciptakan palet ekonomi, emosi yang kaya. Next, musik dapat mengkomunikasikan kegembiraan, kemarahan, ketakutan, cinta, harapan, keputusasaan. Memungkinkan pendengar merasakan resonansi emosional yang mendalam. Ini yang kita dapat dari kelebihan lagu dan musik. Manusia memiliki rentang emosi yang luas. Tadi ya sudah didaftarkan saat gembira kita senang banget. Saat marah, saat kita takut. Bagi yang pernah nonton Inside Out, ada karakter-karakter itu bisa memberi kita deskripsi tentang luasnya emosi manusia. Lagu dan musik di dalam kelebihannya dapat kita gunakan untuk menyentuh kedalaman jiwa sesama sesuai dengan kondisi emosinya. Ini yang menjadi fokus kita di sore hari ini. Kita mau melihat bahwa nyanyian itu bukan tentang kita, tetapi tentang memberkati sesama. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan kita manfaatkan musik, lagu dan musik. Sehingga pesan kita, lirik yang kita sampaikan, nasihat yang kita sampaikan itu deep inside, masuk ke dalaman sanubari, hati perasaan sesama. Sentuh kedalaman jiwa sesama. Dasar tadi Efesus 5:19. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur. Kita lihat dalam next most, memanfaatkan kelebihan nyanyian, kita lihat dalam Alkitab mudah dibaca. Kuatkanlah satu sama lain dengan mazmur. Itu poin kita di sore hari ini. Tentu saat dibahas satu ayat ini adakan beberapa seri khotbah, tetapi kita bahas satu itu aja. Kuatkan satu sama lain dengan mazmur. Di sini Paulus mengungkapkan sebuah rahasia ilahi. Ia yang menciptakan manusia tahu rahasia jiwa ini. Menyanyikan mazmur itu membangun rohani sesama, menguatkan jiwa sesama. Itu rahasia yang Paulus share lewat ayat ini. Rahasia ilahi yang Paulus singkapkan, bukakan lewat ayat ini. Sebuah lagu yang liriknya kita dapat katakan seperti itu, bersumber atau terinspirasi dari kitab Mazmur, dinyanyikan oleh seorang yang dikuasai Roh Kudus, itu pasti berdampak bagi pertumbuhan rohani sesama. Kiranya paragraf ini dapat Bapak Ibu ingat, renungkan sama-sama sehingga kita mulai belajar untuk pilih lirik yang kita nyanyikan, lirik lagu yang kita nyanyikan. Kita diajari oleh Paulus, nyanyian kita itu untuk sesama, menguatkan
sesama. Di dalam kita memberkati sesama, kita pun diberkati. Kita menikmati berkat rohani sebagai hasil dari pelayanan kita lewat nyanyian dan khususnya nyanyian lagu yang bersumber dan terinspirasi dari kitab Mazmur. Kita mau lihat beberapa poin tentang mengapa Mazmur, ada apa dengan Mazmur sehingga Paulus sampai bilang, kalau kamu benar-benar ingin kuatkan rohani anakmu, rohani sahabatmu, rohani sesama jemaat, perkatakan Mazmur, nyanyikan Mazmur, maka anak-anakmu, sahabatmu, jemaat dikuatkan rohaninya, dipertumbuhkan rohaninya. Caranya seperti apa? Nyanyikan Mazmur, perkatakan Mazmur. Itu rahasia yang Paulus bukakan. Maukah kita ikuti polanya Allah? Haleluya. Maukah kita ikuti caranya Allah memberkati kita sesama umat ini? Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mau melihat beberapa kutipan. Pertama dari Ligon Duncan, Allah dan firman-Nya mendominasi pengalaman pemazmur, penulis kitab Mazmur, tanpa mengurangi sedikit pun luka, dilema, masalah yang dihadapi oleh pemazmur, luka hati, amarah yang dihadapi pemazmur itu nggak dihilangkan. Jadi saat kita baca Mazmur itu ada sedih, ada amarah, ada kekecewaan di Mazmur. Jadi saat penulis Mazmur terinspirasi oleh Roh Kudus tulis Mazmur, luka hati pemazmur itu nggak dihilangkan. Tadi rentang emosi dari suka sampai putus asa. Itu ada di Mazmur. Alkitab kita jujur dengan kondisi emosi manusia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bahkan ragunya pemazmur. Kok Tuhan gak tolong saya ya? Itu gak disembunyikan oleh Alkitab. Enggak. Ada di Mazmur. Puji Tuhan, puji Tuhan. Membuat kita jujur sama diri sendiri. Terus terang banyak kali saya sebagai seseorang yang dibesarkan di aliran Pantekosta karismatik, saya akan berusaha jaim jaga image. Tetapi saat kita belajar lebih dalam kebenaran firman, kita harus jujur dengan pergumulan kita. Seperti yang dicontohkan kemarin oleh Mas Wawan khotbah minggu lalu, nggak malu dia ngaku sempet main game itu sampai dihitung sama mainnya 11 jam ya. 11 jam per hari main game. Jujur dengan diri sendiri, enggak menampilkan pribadi ini selalu baik. Karena kita dalam Mazmur, di Mazmur jujur pemazmur. Puji Tuhan, puji Tuhan. Next, para penulis perjanjian baru menemukan. Nah, karena pemazmur jujur dengan keberadaan emosinya, penulis PB menemukan bukan hanya pribadi karya Tuhan Yesus, bukan hanya keilahian pelayanannya, bukan hanya inkarnasi dan kebangkitannya, tetapi bagaimana ia dihina, dan kemuliaannya dalam Mazmur.
Ya, jadi saya coba simpulkan kutipan ini, next, kitab Mazmur itu mengajak umat Allah, pertama jujur dengan emosi yang sedang dirasakan, kedua menemukan Kristus dan salibnya di dalam emosi tersebut. Jadi kita lihat, Mazmur itu menasihati, mengajak kita untuk tidak denial, tidak menyangkali emosi yang kita rasakan. Rapuhnya kita nggak usah ditutupi. Pastinya kepada Tuhan dan ke orang-orang yang dapat kita percaya. Harus jujur dengan emosi kita. Saat sedih, katakan sedih. Saat marah, katakan marah. Saat senang, puji dong orang, apresiasi sesama. Puji Tuhan, itulah Mazmur yang sulit ditemukan dalam cerita. Sulit ditemukan dalam cerita. Enggak heran jika penulis perjanjian baru suka mengutip Mazmur. Kita masuk ke kutipan kedua dari Andreas Howe. Kristologi dalam kitab Mazmur ditulis bukan dalam bentuk cerita, bukan dalam bentuk prosa seperti dalam PB, tetapi dalam bentuk puisi. Dalam puisi, pemazmur lebih bebas mengeluarkan isi hatinya daripada prosa. Next, dalam Mazmur segala pikiran perasaan Kristus dituliskan. Berbeda dengan Injil yang hanya mencatat peristiwa yang terlihat. Mazmur mampu mengajak pembaca, pendengar untuk ikut serta dalam pengalaman Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saat Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya, saat ia tergantung di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus sedang mengutip Mazmur. Saat Tuhan Yesus kutip Mazmur, kita bisa merasakan pengalaman Yesus tergantung di Kalvari. Kristologi dalam puisi berbicara kepada segala daya kemampuan insani kita. Bukan hanya kepada pemikiran logis kita memahami sebuah cerita. Menyentuh segala dawai insani kita untuk memuja kebenaran dan merasakan keindahan dari kristologi di dalam Mazmur tersebut. Puji Tuhan. Kita mau melihat dua contoh untuk sebagai penutup. Pertama, saat penuh harapan dan semangat. Saat sesama sedang bersemangat, lagu seperti apa yang cocok? Mazmur 16 ayat 19, ayat 9 dan 10. Sebab itu hatiku bersukacita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ketika semangat sedang ada di hati sesama kita, maka Mazmur yang kita nyanyikan tentu terlebih dalam pertemuan ibadah semacam ini, karena itu sangat disayangkan jika kita ibadah, kita nyanyi, tetapi fokusnya terus diri kita sendiri. Kita memuji Tuhan, tetapi terus pikiran tertuju pada gimana Tuhan supaya berkati saya ya. Gimana supaya masalah saya beres? Gimana ya Tuhan? Dengan kita nyanyikan Mazmur, saat pengertian kita benar, saat
pikiran kita dikuasai Roh Kudus, maka nyanyian kita akan kita fokuskan untuk berkati sesama. Dalam hal ini, dapat Allah gunakan nyanyian mazmur yang keluar dari mulut kita, itu mendorong sesama untuk berfokus pada Kristus. Yang dalam ayat ini disebut sebagai orang kudus yang tidak takluk kepada maut. Tidak ditaklukkan oleh maut. Next, sukacita manusiawi, sorak-sorai duniawi itu sangat terbatas. Tetapi jika tidak disikapi dengan benar, itu mendorong sesama, mencenderungkan sesama, mengandalkan cara-cara manusiawi, bahkan duniawi untuk tetap bahagia. Kita tentu nggak mau saudara seiman kita hidup di dalam cara-cara seperti ini. Saat mood tidak baik, scroll TikTok, wah happy lagi. Saat bersedih, nonton stand up komedi, wah happy lagi. Apalagi? Nonton drama Korea di Netflix. Banyak sekali cara-cara dunia ini mendatangkan sukacita, bahkan sorak-sorak di hidup kita. Tetapi mazmur yang kita nyanyikan itu mengajak sesama untuk melihat kepada Kristus sebagai sumber semangat yang sejati, sumber pengharapan, sumber bahagia yang sejati. Sehingga tadi ya, kondisi sesama sedang happy nih, moodnya sedang positif nih. Datang ibadah, nah kita nyanyikan mazmur. Itu kondisi yang Paulus share. Sehingga kita saling membangun. Saat datang ibadah, terus fokus diri sendiri, bahkan saat nyanyi, suka banget yang liriknya berfokus pada diri sendiri dan mindset kita terus fokus pada diri sendiri, maka dipastikan kita datang ibadah, pulang ibadah sama saja. Bahkan kita bisa keluar dari tempat ini lebih cinta diri sendiri lagi, lebih egosentris lagi. Kan sayangnya sudah keluarkan ongkos, berikan waktu, tenaga, dan lain-lain sebagainya. Kita keluar dari ruko ini jadi orang yang lebih egosentris. Menyedihkan sih bagi kami para pimpinan, bagi kami para pembina, menyedihkan. Tentu nggak mau seperti itu. Mau kita keluar lebih lagi bersemangat membangun sesama. Lebih lagi bersemangat menguatkan sesama. Sehingga sungguh apa yang kita korbankan, apa yang kita berikan, haleluya. Kita terima perkenanan Tuhan. Hidup kita diubahkan. Kita menjadi pribadi yang semakin baik, semakin berdampak. Kita nggak mau seperti ayat ini kan. Kita perlu nasihati sesama. Jangan sampai mereka saat bahagia terus cari kebahagiaan dengan cara-cara manusiawi, cara-cara duniawi. Kita mau ajak mereka dengar mazmur. Next. Mazmur mengajarkan hanya pengharapan di dalam Kristus yang permanen, yang dapat bertahan menghadapi kerasnya badai kehidupan. Mazmur, kita yang menyanyikan mazmur, membantu sesama,
menemukan pengharapan tersebut. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selanjutnya, saat bersedih dan menderita. Ada jemaat-jemaat datang ke ibadah dengan sedih, dengan hati terluka, bahkan dengan putus asa. Memang enggak seperti yang dihadapi oleh Tante Yeni, pengen bunuh diri. Enggak sih, tetapi udah putus asa, udah hampir berkata, ya udahlah, kalau Tuhan tidak menolong, udahlah, ya saya tetap Kristen sih, males saya ubah KTP jadi Islam, males saya, tetapi saya udah gak bisa percaya Tuhan. Saya udah gak bisa menyerahkan masa depan saya ke Tuhan. Gak bisa, Tuhan terbukti gak nolong saya hadapi masalah ini. Ada orang-orang seperti itu yang datang ke tempat ini. Maukah kita bermazmur bagi mereka? Menyanyikan mazmur bagi mereka. Sehingga mereka yang sedih, terluka hati, bahkan putus asa, temukan jawaban di dalam nyanyian mazmur kita. Kita gak akan menjadi berkat saat terus nyanyikan lagu yang berfokus pada diri sendiri. Roh Kudus tolong kita semua. Saat bersedih dan menderita, ini contoh mazmur yang kita bisa nyanyikan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ini kan pemazmur sedang mengungkapkan kecewanya sama Allah. Allahku, Allahku, mengapa engkau terus membiarkan aku dalam masalah ini, dalam perasaan ini. Aku berseru, aku sudah berseru, sudah berdoa. Engkau tetap jauh. Masalahku tetap dekat. Siang aku berseru, malam aku berseru. Banyak doa sudah aku naikkan. Hatiku tetap gelisah. Gak tenang jiwaku. Ini kan puisi dari pemazmur. Ungkapkan isi hati, emosi, kecewa, marahnya. Kecewanya dia. Ini yang dikutip oleh Tuhan Yesus saat ia tergantung di Kalvari. Jujur sama keadaan kita. Kita bahkan di tempat ini diberikan kesempatan untuk kita ramah tamah, bercerita. Bercerita. Apa pergumulan kita? Cerita. Jangan terus tampilkan diri sebagai orang yang gak pernah punya masalah. Sebagai orang yang masalah apapun kecil bagi saya. Gak ada orang seperti itu. Bahkan para pemazmur, ini yang dinyanyikan. Ini isi hati mereka. Gak ada orang Kristen seperti itu. Itu hanya ditampilkan, diproyeksikan. Saya seperti ini. Saya hadap masalah apapun kecil bagi saya. Karena Yesus bersama saya. Enggak seperti itu konsep pemazmur. Saat kita bisa lebih lagi jujur dan lebih lagi terbeban sama kebutuhan orang, itu akan dapat banget dalam persekutuan jemaat. Yang satu jujur, yang satu mau menolong. Saat yang mau menolong ini di saat kesempatan lain sedang ada masalah, yang sekarang sudah kuat, yang dahulu adalah masalah, sekarang sudah kuat, akan menolong yang sedang dalam masalah. Saat mau sama-sama jujur, saat mau sama-sama fokus pada kebutuhan sesama.
persekutuan kita semakin hari semakin indah di pemandangan Tuhan. Ketika sesama berputus asa, mazmur yang kita nyanyikan dapat Allah gunakan untuk mendorongnya berfokus pada Kristus yang adalah orang kudus yang pernah putus asa karena kita. Saya tentu supaya lebih aman menggunakan kutipan di putus asa. Tentu Tuhan Yesus nggak benar-benar putus asa saat ia mengatakan, Allahku, Allahku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia nggak benar-benar putus asa. Tetapi dalam kesendirian, ia menanggung dosa umat manusia. Ia bagai orang pribadi yang putus asa supaya kita yang putus asa di dalam Dia, kita tidak berakhir di dalam putus asa. Ada harapan, ada asa yang tersedia bagi kita. Next, bagian-bagian akhir, kesedihan karena luka mendalam dapat merubah seorang yang baik menjadi seorang yang penuh dendam. Sulit menerima perasaan dibiarkan, ditinggalkan Allah ketika kita sudah berusaha hidup benar, ibadah taat, bahkan coba rajin melayani. Kok sepertinya Allah biarkanlah, Allah tinggalin ya. Sulit memang. Sudah rajin ibadah, rajin melayani, kok sepertinya Allah tinggalkan. Kesedihan karena luka yang mendalam itu bisa merubah kita menjadi seorang yang penuh dendam, penuh kecewa, amarah yang kuasai hati kita. Nah, saat ada jemaat datang dalam keputusasaan, kita nyanyikan mazmur, kita mengajak ia juga melihat Kristus yang tergantung di Kalvari. Next, maka ia akan diajak untuk memandang Kristus ketika ditinggalkan Bapaknya. Saat seseorang dalam keputusasaan seperti apapun bisa mata hatinya pandang Kristus, terlebih ketika ia mengucapkan, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau tinggalkan aku? Itu akan menenggelamkan jiwa seseorang di dalam cinta Kristus. Karena ia gak pantas ditinggalkan Bapa. Tetapi demi menyelamatkan kita manusia berdosa, ia menanggung dosa tersebut. Ia memikul dosa kita manusia berdosa. Sehingga Allah harus memalingkan mukanya, Bapaknya harus memalingkan mukanya. Enggak melihat Yesus yang sedang menanggung dosa kita. Kita yang sebenarnya harus menanggung dosa tersebut. Semua karena cinta Kristus kepada kita, ia rela menanggung dosa kita sehingga Bapaknya enggak tahan melihat anaknya yang berlumuran dengan dosa. Jijik Bapa sehingga memalingkan mukanya. Itulah cinta Kristus bagi kita. Saat sesama dalam kondisi putus asa separah apapun, kita nyanyikan mazmur, kita bisa menjadi alat Tuhan untuk membawa
menegakkan kepalanya, mencenderungkan mata rohaninya, pandang salib. Ia akan melihat cinta Kristus di salib. Puji Tuhan. Sehingga kita bersama dapat lebih lagi mampu menyikapi kecewa dan amarah kita. Penutup, haleluya. Saya penutup ini mengisi dengan nasihat praktis. Satu, kita akan lebih memilih lagu-lagu yang liriknya dapat mengajak sesama berfokus pada Kristus dan karya salibnya. Sekali lagi, kita akan dicenderungkan tadi ya, karena kita rindu memberkati sesama. Kita rindu dipakai oleh Allah untuk menguatkan sesama, untuk mendewasakan rohani sesama. Baik saat sesama sedang suka, duka, sedang senang banget, sedang marah, kita mau Tuhan pakai untuk mengajak sesama yang hadir bersama-sama dengan kita dalam persekutuan ibadah semakin fokus pada Kristus dan salibnya. Karena itu kita akan lebih memilih lagu yang liriknya dapat mengajak sesama berfokus pada Kristus dan karya salibnya. Kedua, saat kita terus belajar, maka kita bisa memaknai dengan tepat lirik-lirik lagu yang kurang atau tidak berfokus pada Kristus dan salibnya. Kita bisa lebih bijak. Tentu poin yang pertama yang menjadi titik atau kondisi ideal yang sama-sama ingin kita capai lewat persekutuan doa ini. Namun kita pun gak bisa menampik realita yang ada, lagu-lagu yang beredar sekarang. Ya, lagu-lagu yang terlalu banyak akunya. Tetapi kita bisa lebih lagi dimampukan untuk memaknai lagu-lagu tersebut dengan benar, dengan alkitabiah. Kiranya kita semua diberkati oleh renungan kita di sore hari ini. Kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Saya undang pemain musik dan singer untuk sama-sama kita nyanyikan pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Kiranya kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, haleluya, amin. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Amin. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Oh, sekali Yesus. Kami datang Tuhan sore hari ini. Kami datang kepadamu. Haleluya. Kami ingin lebih lagi berfokus pada pribadi. Haleluya, haleluya. Ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan
Yesus yang bela. maupun kurang. Di dalam nama Yesus. Tetap Yesus yang Haleluya. mempesona hatiku. Kau segalanya. Berdamai dan kesempatan baru. Amin. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus Haleluya. yang mempesona Amin. Mari hatiku. pandang Yesus. Dia beri Oh, damai, haleluya. kesempatan baru. Glory Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan Oh, tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan Sekali lagi. selamanya. Sekali Yesus, Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Kita renungkan kebenaran firman di sore hari ini. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan, firman-Mu jadi bagian kami Tuhan. Terlalu lama Tuhan, terus kami fokus pada diri sendiri. Ampuni kami. Minta ampun Tuhan Yesus. Minta ampun kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terlalu lama, terlalu sering kami fokus pada diri sendiri, pada kepentingan pribadi, pada kepentingan keluarga. Kami mau Tuhan belajar terus apa mau-Mu bagi kami Tuhan. Apa kehendak-Mu bagi kami ya Yesus. Glory, 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 glory. Glory. Apa mau-Mu kami ingin tahu Tuhan. Untuk apa kami hidup kami ingin tahu Tuhan. Untuk apa kami masih bernafas kami ingin tahu Tuhan Yesus. Karena Engkau sudah beli kami dengan harga yang mahal. Kau sudah miliki hidup kami ini. Kau sudah tebus kami dengan darah-Mu sendiri. Milik-Mu hidup ini. Kasih tahu kepada kami, arahkan kami di dalam nama Yesus. Untuk apa kami masih hidup? Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Glory, 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 glory. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Ajari kami, ajari kami. Kami mau hidup di dalam kehendak-Mu, di dalam arahan-Mu. Kami percaya di dalam tangan-Mu hidup kami bermakna. Jadi milik-Mu, diarahkan oleh-Mu, hidup kami berdampak. Haleluya, haleluya, haleluya.
Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau ingat cinta-Mu di Kalvari. Ingat kasih yang sudah Engkau buktikan di Kalvari. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami. Sekali Yesus, Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Puji Tuhan. Kita akan pakai berdiri sama-sama Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita akan sama-sama bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita hargai apa yang Ia sudah lakukan di Kalvari. Kita hormati, haleluya. Di dalam gentar dan takut, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kita angkat tubuh Kristus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Haleluya, haleluya. Ia memecah-mecahkannya. Amin. Kita pecahkan tubuh Kristus. Haleluya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Kristus dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita buka cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum darah Kristus dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya mohon nanti Bapak Amos akan bersyukur buat perjamuan yang sudah kita
makan dan minum. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat karya-Mu bagi kami 2000 tahun lalu. Karya di kayu salib yang sempurna bagi kami Tuhan. Kami memperoleh hidup hari ini semua karena karya-Mu, anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terus tolong kami Tuhan, ingatkan kami biar firman-Mu terus merema dalam hati kami Tuhan, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh semakin giat lagi Tuhan Yesus, semakin mengerti rencana kehendak-Mu Tuhan. Kami boleh disegarkan lagi lewat firman-Mu, diberi pengertian lagi lewat firman-Mu Tuhan. Kami boleh semakin mengenal Engkau Tuhan, yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memperhatikan, Tuhan mengenal setiap kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya-Mu, untuk keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami, yang kami mau terus aplikasikan Tuhan dalam kehidupan kami, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, dalam profesi kami, dalam keluarga kami masing-masing, apa yang Tuhan kehendaki, biar Tuhan nyatakan terus lewat kebenaran firman-Mu. Kami boleh melakukannya dengan sukacita, kami boleh pikul setiap salib kami dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus berikan kekuatan bagi kami, mampukan kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau terus urapi hamba-Mu, Bapak Gembala Bung Semi Tuhan, pakai kehidupannya dengan lebih heran lagi Tuhan, singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu, agar boleh dibagikan, beri makan bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga sebentar akan memberikan korban persembahan, Tuhan berikan kami motivasi yang benar dalam kami memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami boleh memberi dengan penuh sukacita dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah yang sudah Tuhan berkati. Hanya dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, saatnya kita akan memberikan korban persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Darah Yesus Sucikan. Darah Yesus menghapuskan segala dosaku. Bilur Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasa-Nya tidak berubah. Yang lemah Dia kuatkan, yang sakit Dia sembuhkan, yang susah Dia hiburkan. Haleluya.
Puji Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Biar boleh terus mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pengumuman dari awal tadi Bung Semi pas sebelum firman Tuhan sudah kasih pengumuman seperti itu. Kegiatan ibadah minggu depan hanya ada Zoom Selasa dan Jumat. Saya terus ngajak coba ikuti deh Zoom-nya biar kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mungkin memang kalau online waktunya nggak pas gitu ya, tapi boleh lihat di YouTube-nya gitu ya. Ibadah hari Minggu seperti biasa di tempat ini jam 5 sore. Terus doakan setiap program-program yang sudah diprogramkan biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan, biar kami merencanakan tapi biarlah Tuhan saja yang bekerja di dalamnya. Itu saja, kita akan tutup ibadah kita berdoa juga buat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tanggal 24 minggu lalu berarti ya, tanggal 24 itu anaknya Helmon, Juel, memang nggak hadir saat sore hari ini. Terus tanggal 27 ada 2. Udah senyum-senyum yang ulang tahun sana. Anak kita Kathleen dan satu lagi Keola, tapi Keolanya enggak hadir saat malam hari ini. Dan tanggal 31 Januari kemarin, hari Sabtu itu Bude Yeni saya tapi ya yang suka bantu pelayanan di tempat ini. Hari ini dia nggak bisa hadir karena ada pelayanan di Tangerang. Jadi kita berdoa buat anak-anak kita yang berulang tahun, kita berdoa buat Ibu Yeni saya tapi biar terus dengan bertambahnya usia, biar Tuhan berkati. Saya undang bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Walau Dunia Berubah. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah yang sudah Engkau pimpin. Kami percaya anugerah-Mu yang memampukan kami bisa melaksanakan ibadah ini sehingga kami bisa terima berkat rohani kembali di saat sore hari ini. Kami butuh berkat-berkat-Mu untuk bisa jalani hidup yang lebih lagi bermakna, lebih lagi berdampak. Terima kasih, terima kasih. Di sore hari ini kami berdoa buat anak-anak kami, adik-adik kami Tuhan, cucu-cucu kami yang berulang tahun, baik Joel, Keola dan Kate yang bersama dengan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan yang berkati pertumbuhan mereka jasmani Tuhan. Cukupkan setiap kebutuhan mereka untuk mereka sekolah Tuhan Yesus. Sehat selalu, beri kekuatan anak-anak kami ini Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka. Mereka terima pertumbuhan yang baik, yang sempurna. Di atas semuanya kami berdoa buat pertumbuhan rohani mereka. Tolong terlebih orang tua mereka dapat ajari anak-anak ini takut akan Engkau, hormat akan Engkau. Dalam nama Yesus kami memohon, kami meminta kepadamu, tambah-tambahkan pengertian kepada anak-anak kami bahwa Yesus Juru Selamat dunia, Yesus Juru Selamat hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kami berdoa juga buat Bude Yeni. Haleluya, kami satukan hati kami. Meski beliau tidak bersama dengan kami, tapi kami bersyukur buat keberadaan beliau, pelayanan beliau bersama dengan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, berkati pelayanan Bude Yeni dan Pade Bakri Tuhan. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka melayani, sertai dengan tanda-tanda heran, hikmat ilahi, wibawa ilahi, karisma ilahi. Di dalam nama Yesus Kristus, tambah-tambahkan dalam hidup dan pelayanan Bude Yeni, bahkan Pade Bakri. Kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah Engkau pimpin. Sebentar kami akan terima berkat jasmani, bubuhi dengan kuasa firman-Mu. Datangkan kekuatan kesehatan bagi kami saat kami berbincang-bincang. Tolong kami Tuhan, supaya kami juga saling melayani. Haleluya, haleluya. Sepulangnya kami dari tempat ini, kami rindu penyertaan-Mu. Sampaikan kami tiba di rumah dengan segala selamat. Esok hari dalam setiap aktivitas kami lebih lagi bersemangat memberi yang terbaik sesuai dengan profesi kami lakukan untuk kemuliaan Kristus. Sama-sama kita terima berkat dari Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kita sudah terima berkat, katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati kita semua. Happy birthday Kathleen. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Daripada malapetaka,